Sebelum nonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, dimanapun Anda berada, selamat datang di Indonesia Investment Forum bersama saya Ruby Herman. Dan hari ini kita membahas tentang properti. Nah, bicara soal properti di Indonesia tentunya sangat sekali erat hubungannya dengan pembangunan infrastruktur, khususnya yang sedang dicanangkan dan juga sedang dilakukan khususnya di Indonesia. Dan wow, dampaknya sangat luar biasa apalagi terhadap perkembangan properti yang ada di Indonesia. Dan di studio sudah hadir teman-teman ya, ini pelaku bisnis properti juga dan dunia digital ya. Pertama ada Bapak Jimmy Leo Chandra. Beliau adalah Wakil Ketua ya Pak dari Asprestindo atau Asosiasi Pengusaha Rest Area Indonesia. Halo. Halo. Pak Jimmy. Yes. Dan juga ada Bapak Taufan Raditya. Beliau adalah COO ITN PT Sosial dalam Bisnis. Ini bicara digital marketing ya Pak? Digital fintech. Digital ya. fintech. Fintech ya, digital fintech. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol pastinya berhubungan sama Indonesia Investment Forum nih Pak, bicara investasi ya. Yes. Ya, related sama properti, dan kita tahu bahwa sekarang ini kan infrastruktur nih lagi digencarkan ya Pak. Luar biasa sekarang. Luar biasa ya. Dan sangat bergairah sekali ya. Pak Jokowi luar biasa. Itu dia. Kita mau tanya, mungkin sahabat Eljon juga di rumah ingin tahu gimana sih nih visi misi pemerintah khususnya berhubungan sama infrastruktur. Baik. Siapa dulu yang Pak Jimmy jawab? Baik, terima kasih Pak Ruby atas undangannya. Yes. Kami dari Asosiasi Pengusaha Rest Area ada melihat ke pemerintah saat ini Pak Jokowi dari tahun 99 sampai 2024 ini mencanangkan minimal 2.500 kilo. 2.500 kilometer ya? Ya, itu yang akan dibangun tol dalam waktu 5 tahun ini. 5 tahun yang lalu realisasinya adalah 1.830 km. Dan 1.800? Ya, 1.800. Jadi udah kurang lebih berapa persen ya? Oh enggak, itu yang 5 tahun yang itu 5 tahun yang lalu? Iya, 5 tahun kedua ini targetnya adalah 2.500. Oh, targetnya lagi ya? Jadi ini kan suatu kesempatan bagi pengusaha atau bagi investor yang akan masuk ke dunia properti. Ya, karena kan dengan adanya tol, kenapa tol dibangun dari Jakarta sampai Surabaya? Pastinya kan ada kebutuhan di sana. Ya, pemerintah akan melihat adalah bagaimana logistik berkembang, gimana juga dari properti, misalnya apakah itu pembangunan wilayah industri. Dan ke depan ya pastinya kalau ada industri pasti ada perumahan. Pastinya, betul sekali. Ya kan? Dan pastinya kan kebutuhan tersier seperti destinasi. Ya, inilah dengan adanya tol pasti ada rest area. Ya, setiap 20 kilometer minimal ada satu rest area tipe A. Itu merupakan standar ya? Ya, itu ada standar. Ada standar ya? 20 sampai 50 kilo ada satu rest area. Tipe A. Tipe A itu apa? Yang luasnya di atas 6 hektar. Oh, yang luasnya harus di atas. Itu juga ada standarnya ya? Ada standarnya dan ada SPBU. Ya. Nanti ada tipe B yang luasnya adalah 3 hektaran ya tanpa ada SPBU. Dan pemerintah juga mendorong ada tipe C juga yang dimana luasnya lebih kecil hanya untuk Pak Ruby lebih datang untuk parking, cuma istirahat sebentar, ke toilet ya, terus musola bisa jalan. Jadi ada tiga tipe rest tadi area ini yang akan mendukung perjalanan orang dari satu kota ke kota berikutnya. Ya. Apalagi kalau kita lihat kan dengan adanya perkembangan yang sangat masif, pastinya juga akan ada dampak-dampak juga. Ya. Ini yang kita lagi melihat di pengusaha. Ya, pemerintah sudah menyampaikan hal itu. Ya, dan kita dari sisi pengusaha rest area juga melihat hal yang sama, bahwa dampak dari perubahan akses jalur ini akan mempengaruhi juga bagi semua pengusaha kecil yang ada di sekitar rest area ini yang pastinya kita lihat juga hal itu. Tapi potensi sangat menarik ini Pak Ruby. Ya, bagi investor dan bagi yang lain juga. Iya, apalagi volume kendaraan yang ini tiap tahun kan nambah terus nih. Ada 1 juta kendaraan. Ada 1 juta kendaraan. Nambah setiap tahunnya di jalan Indonesia ini. Ya pastinya ini akan menjadi potensi besar juga ya bagi
pemilik-pemilik usaha baik di daerah tujuan ataupun di pelintasan kan. Ya. Ya apalagi juga dengan adanya pembangunan tadi infrastruktur yang saya tahu nih JAPEX ya. Betul. Ya saya tahu JAPEX sih ini Betul. yang tadinya volume kendaraannya padat banget yang menimbulkan kemacetan sekarang udah terbagi lah ya, Ya, terurai, ya. ya jadi lebih nyaman dan juga bisa penghematan Ya. mungkin penghematan BBM dan BBM lain-lain juga, ya. ya. Gitu ya. Betul. Nah mungkin itu tadi kita bicara dari sudut pandang tadi sebagai asosiasi rest area. Nah, Betul. kalau di dunia digital bagaimana yang Pak Taufan lihat? Oke, ya sebenarnya kalau dari di sisi digital sendiri kita membantu para pengguna tol itu dalam hal informasi, itu informasi baik dari sisi traffic info, terus juga bisnis para pelaku UMKM ini untuk lebih mudah mereka menjual produk-produk mereka kepada pengguna tol yang tadinya mungkin mereka tidak terlihat gitu ya oleh pengguna tol. Nah sekarang ini pengguna tol ini bisa tahu bahwa ternyata di rest area ini ada makanan ini, makanan dari dari Purwakarta, kayak misalkan sate Marangi, ada telur asin, ada ini. So kita berusaha untuk komunikasiin produk-produk mereka kepada pengguna jalan tol. Nah Lewat digital ini. Lewat digital ya. Jadi ini berupa apa? Apps ya Pak ya? Ya berupa apps. Betul. Nama appsnya adalah ITN. ITN. Indonesia Toll Road Navigator. Indonesia Toll Road Navigator. Toll Road Navigator. Yes, wow. Navigator. Jadi ini merupakan apps ini berisikan apa aja yang UMKM mempromosikan. Yes, karena memang tujuan awal kita membantu ini adalah untuk membantu pemerintah juga sebenarnya dalam membangun UMKM yang yang dulu sebelumnya itu sempat mereka ya tadi ya ada dampak sosial tadi kan setelah pembangunan tol bisnis mereka mulai redup gitu ya. Akhirnya mereka masuk ke tol, masuk ke rest area, mereka berjualan di sana, tapi nyatanya pada saat di sana pun mereka harus bersaing dengan quick service restoran gitu ya. Kayak yang fast food lah yang brand-brand besar. Nah, disinilah kita ada untuk membantu mereka dalam hal mengkomunikasikan produk-produk mereka. Mereka pun juga si konsumen pengguna tol ini mereka bisa melakukan order lebih dulu gitu ya. So pada saat sampai rest area makanan sudah jadi, maka itu akan lebih cepat bandingin fast food yang ada di rest area. Ini Pak Taufan sendiri melihat ini sebagai opportunity ya. Yeah. Opportunity untuk ya memudahkan ya dari dua sisi dua sisi, dari sisi pengguna ya atau yang sedang berkendara gitu kan ya. Sedangkan ini juga berhubungan sama UMKM dan berhubungan sama rest area. Setuju. Karena betul Pak ya. Related ya. Jadi ini potensi yang luar biasa. Nah, sejak kapan sih Pak ITN ini ada nih? Oke, sejak kapan sebenarnya awal itu saya dengan Pak Jimmy juga sempat ada diskusi di awal di 3 tahun yang lalu lah ya. 3 tahun yang lalu. Ini awal diskusi kita untuk membantu para driver sebenarnya awalnya. Awalnya driver travel ya. Driver dari travel ya. Driver dari travel ya. Membantu mereka untuk mereka bisa dapat ya tambahan lah gitu ya, uang makan gitu ya. Melalui pesan ordernya kita gitu kan. Tapi dari situ akhirnya kita coba develop lagi untuk nggak cuma B2B tapi B2C juga gitu. B2B-nya seperti apa, B2C-nya seperti apa Pak? Oke, kalau B2B-nya ini adalah dari si tenan-tenan ini mereka bisa melakukan order produk kebutuhan bahan bakunya mereka seperti kayak gas, es batu, cabai lah, terus mungkin produk-produk mineral water gitu ya. Ke kita gitu di stock point kita yang ada di rest area melalui digital, gitu melalui aplikasi. Mereka order dalam waktu 5 menit mereka udah sampai. Kenapa kita buat seperti ini? Karena dulu sebelumnya pada saat lagi ada pengunjung datang 20 packs pesanan apa segala macam, mereka nggak punya persediaan yang mencukupi gitu ya, sehingga mereka harus ngambil lagi keluar rest area. Harus ngambil keluar rest area, dan itu juga takes time gitu kan ya. Misalnya mau masak gasnya habis gitu ya. Habis ya kan. Harus pesan di luar. Di luar rest area ya. Akhirnya dia lost opportunity lah gitu ya untuk meningkatin bisnis dia. Nah, ini kita akhirnya coba jembatanin dengan apa? Dengan memberikan ada satu stock point untuk semua kebutuhan mereka, produk-produk yang ada di situ. Mereka tinggal order menggunakan apps kita, 5 menit produk udah sampai di sana, sehingga mereka nggak perlu lagi khawatir untuk nungguin nih pada saat lagi ada pesanan gitu ya, barang habis.
gitu ya. Maka 5 menit barang udah sampai sehingga mereka udah bisa nerusin lagi nih proses pembuatan makanan. Itu yang dari sisi B2B. Oke. Sementara B2C-nya B2C? gimana? B2C-nya adalah menggunakan tadi ada apps Indonesia Toll Road Navigator ini. Para pengguna tol pada saat dia masih misalkan dari Jakarta dia menuju ke Bandung gitu ya. Mereka bisa melakukan pre-order makanan. Pre-order makanan ya? Dari Jakarta misalkan gitu ya menuju Bandung, Iya. dia akan pre-order makanan. Ya, nanti pada saat sampai ke rest area, Iya. makanan itu sudah jadi, masih panas, dia udah tinggal konsum gitu. Tanpa harus nunggu lagi atau ngantri-ngantri lagi nih, nunggu makanan jadi gitu. Dan ini pas banget mungkin buat yang bis-bis besar yang travel. Yes. Karena itu ya tadi ya, pada saat kita dengan bus, travel segala macam, si supir ini dia akan collect order nih. Oh, karena satu bus kan ada mungkin 40 orang gitu ya. Orang, mereka akan orderin makanan itu. Ini yang Bapak lihat ya peluang itu ini ya. Itu dia. Wow, sangat luar biasa. Tapi ditahan dulu sejenak karena ada pesan-pesan yang melewat ya. So, sahabat Eljon, ini menarik sekali, ada di tengah perkembangan infrastruktur ada opportunity yang dilihat emang pengusaha luar biasa gitu ya. So, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Eljon. Halo sahabat Eljon dimanapun Anda berada, kembali lagi di Indonesia Investment Forum. Hari ini kita membahas tentang rest area dan juga perkembangan infrastruktur ya, yang ini berdampak dengan imbas kenaikan properti. Oke, sudah hadir di studio ada Bapak Jimmy Leo ya dari Asosiasi Pengusaha Rest Area Indonesia, dan juga ada Bapak Taufan Raditya ini di bisnis digital. Ya, kita tahu bahwa sekarang ini di bisnis digital lagi marak-maraknya ya. Betul. Dan pasti ini to solve the problem ya. Yes, Pak. Nah, kalau saya lihat tadi yang Pak Taufan sempat bicara bahwa UMKM ya banyak yang income-nya menurun karena adanya pembangunan tol ya kan. Karena dulunya sebelum ada tol mungkin para pengguna jalan kan lewat jalan biasa bisa mampir gitu kan ya. Sekarang begitu ada tol dilewatin. Jadi nggak mampir ke tempatnya lagi, jadi penghasilan dari UMKM menurun. Tapi ada solusi nih yang ditawarkan. Dan kolaborasi sama rest area juga ya. Betul. Nah, saya mau lihat gimana sih apa yang dikolaborasikannya, seperti tadi kan Pak Taufan sudah sempat cerita kan. Mungkin dari sisi rest area-nya gimana? Ya, jadi begini Pak Ruby. Kalau kita lihat rest area sebenarnya kita sudah menyiapkan juga untuk Udah menyiapkan tempat ya. Tempat. Tapi problemnya UMKM itu adalah kebersihan, pelayanan, terus, persediaan stok. Oke. Terus udah gitu konsistensi dari rasa. Jadi kalau kita ngalamin waktu saya 4-5 tahun terakhir ini di rest area, itu yang kita rasakan kalau tidak dibantu oleh Pak Taufan bisa didigitalisasi, ini akan sangat sulit untuk mereka akan bisa bersaing di dalam rest area itu sendiri. Pemerintah kan punya satu visi misi yang dimana visi misinya pemerintah itu bagaimana UMKM lokal ini bisa bersaing di nasional, bisa bersaing di internasional. Dan kalau memang memungkinkan untuk ekspor kan. Nah, sekarang, kalau kita ngelihat seperti tadi Pak Ruby bilang, masyarakat akan tahu sendiri bahwa rata-rata orang yang ke Bandung udah pasti naik tol. Nah sekarang kalau dengan ada tol ini, ya mereka tidak akan melintasi yang jalan arteri. Jalur biasa ya. Ini kalau mereka mau masuk di rest area, pertama kan pasti rest area ada investasi, mereka harus bayar sewa dan lain-lain. Ya pasti kita sangat terbantu sekali dengan adanya digitalisasi yang lagi dikembangkan oleh Pak Taufan dan tim kan. Ini yang menurut saya sangat menarik lah untuk kita lihat, kita kaji ya kan kebersamaan gimana supaya visi misi pemerintah yang bisa untuk mengangkat UMKM bisa terlaksana. Ya pastinya targetnya dari kita di asosiasi atau di ini kalau bisa satu rest area itu bisa punya 1.000 UMKM. 1.000 UMKM ya. Digitalisasi itu akan dibantu di branding, dikembangkan, di standarisasi, ya kan, dekorasi, dan kalau bisa memungkinkan juga ada yang bisa siap untuk ekspor juga pastinya. Nah ini yang kita lihat lah satu potensi yang bisa dikembangkan dengan digitalisasi itu. Karena potensi ini kan sudah ada di dalam tol ya, dengan ada tol kan
Orang semakin masif kan berpergian, ya kan. Kita tahu kemarin Natal tahun baru atau Lebaran kemarin, ya Jakarta Surabaya tinggal 9 jam, ya kan. Sejak ada elevated tol Jakarta ke Bandung tinggal 2 jam lebih, ya kan. Dan rest area sendiri ya jadi tumpuan untuk ya mulai mereka untuk berhenti istirahat. Yang tadinya kan pemerintah selalu bilangin rest area adalah untuk safety, tapi juga pemerintah sekarang mengharapkan ada security-nya, terus ada services-nya. Ya. Jadi yang tadinya mungkin Pak Ruby kalau misalnya lihat perjalanan orang dari Jakarta ke satu tempat, misalnya ke Bandung atau ke Cirebon, ya mereka hanya untuk safety aja. Orang capek istirahat sebentar. Ya, mungkin ada yang ke toilet, sholat dan lain-lain. Sekarang udah jadi BBM. Security, ya atau isi BBM. Sekarang udah ada security-nya. Di rest area harus aman, nyaman, misalnya, ya kan. Terus udah gitu services, nah, toiletnya harus bersih, tamannya harus indah. Ya ini kan sebenarnya peningkatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya yang tadinya hanya safety sekarang udah sampai ke services. Nah services yang akan dikembangkan salah satunya adalah dengan digitalisasi. Dengan digitalisasi. Yes, itu. Oke, di rest area sendiri tadi kan bisa mendukung UMKM. Itu kan juga butuh space, butuh tempat gitu kan. Kalau misalnya konsep kayak gitu. Nah, dari asosiasi sendiri emang menyediakan, asosiasi pengusaha ini mensosialisasikan gitu. Ya, jadi kalau dari pemerintah BPJT sebenarnya pemerintah tuh udah mempersiapkan lah. Udah mempersiapkan. Ya, jadi ada aturannya dari pemerintah beberapa. Kalau di Permen terakhir itu adalah 30% harus UMKM. 30% dari total rest area dari yang ada? Total yang sellables. Yang sellable ya? Misalnya satu rest area punya sellable-nya adalah 6.000, ya dia harus siapin 1.800. Itu dedicated for UMKM ya? UMKM dan memang sudah ada bagi, tidak harus sama sewa, tapi bisa bagi hasil kerjasama. Tapi kalaupun kerjasama, yang seperti tadi yang dihadapin kami dari asosiasi adalah banyak yang masuk, tapi justru tidak berkembang. Karena akhirnya jualannya cuma pop mie dan lain-lain. Jadi yang kita bilang UMKM, kita akan rubah namanya menjadi local brand. Local brand. Yes, ini kita pengennya sebenarnya ngangkat local brand atau local wisdom lah. Local wisdom. Yang dimana misal contoh di Brebes gitu ada telur asin, terus ada ya bawang merah dan kalau di Lampung nanti ada pisang, ya, di rest area KM72A di belakang Pleret misalnya. Itu kan sebenarnya local wisdom yang cukup menarik untuk diangkat. Kita akan bicara ini adalah seluruh Indonesia, itu kan sebenarnya banyak local wisdom yang bisa dikembangkan. Dan hanya mereka selama ini belum punya kesempatan untuk masuk ke dalam rest area. Ini yang akan dibantu oleh digitalisasi tadi. Iya, dengan Pak Taufan ya? Yes, betul. Pak Taufan, kok bisa kepikiran nih Pak Taufan? Apa nih latar belakangnya Pak Taufan? Kenapa bisa kepikiran ini nih Pak? Baik, terima kasih Pak Ruby. Jadi awal itu adalah kita lagi, ya saya lagi ada jalan ke area Pantura Pak. Ke Pantura, lagi liburan? Ya, lagi liburan, jalan, lagi makan di sana, ketemu sama pelaku UMKM lah di sana gitu ya. Saya lagi makan di sana, saya tanya kok sepi, akhirnya mereka curhat lah, ini sampai nangis gitu ya. Waduh. Mereka bilang bahwa setelah pembangunan dibukanya tol Cipali, maka bisnis mereka langsung drop. Yang tadinya mereka mempekerjakan warga sekitar, gitu ya, tetangga-tangganya untuk bekerja di situ, akhirnya mereka harus PHK-PHK-in semua, karena udah nggak sanggup bayar gaji kan ya. Nah dari situ akhirnya udah semakin ya mereka merasa semakin suffer gitu untuk bisa bertahan. Dari sinilah akhirnya saya coba untuk melihat ini gimana mereka bisa melanjutkan bisnisnya mereka lagi gitu ya, karena kita tahu udah akan sulit untuk bringing the traffic ke area Pantura, maka mereka yang harus masuk ke area tol. Nah dari sini ketemu dengan Pak Jimmy, kita coba discuss, dan pada saat tadi yang kalau misal dibilang oleh Pak Jimmy bahwa ini menjual produk-produk local wisdom lah, seperti kayak tadi di Brebes ada telur asin, ada bawang merah, terus di Garut ada dodol gitu ya, sama kerajinan seperti jaket kulit, sepatu kulit, apa segala macam. Dan oleh-oleh juga lah ya. Jadi hal-hal ini yang kita bawa ke rest area.
tanpa mereka harus cari tempat untuk sewa space tenan, karena juga kan tadi targetnya adalah kita karena sekitar sini ada 1.000 UMKM gitu atau local brand. Iya. Ya nggak semuanya juga kan, artinya 1.000-1.000-nya bisa masuk ke dalam rest area. Iya. Makanya melalui digital ini 1.000 itu menjadi mungkin. Iya. Dengan digital ini 1.000 ini menjadi mungkin karena semua bisa masuk ke dalam menunya kita, sehingga si pengguna tol bisa melakukan order tanpa harus keluar ke keluar tol ke area yang ini ya, hanya untuk beli, misalkan hanya untuk beli dodol atau beli telur asin, mereka harus keluar dulu, padahal langsung nyari-nyari dulu ya. Iya. Jadi nggak perlu nyari-nyari dulu, mereka udah tinggal pesan, ambil dari rest area. Ini yang terjadi ya. Ini jadi membantu berbagai pihak jadi ya. Yes, betul. Dari sisi rest area pun juga, karena tadi ada space memang untuk dedicated untuk UMKM, ini juga membantu jadi sebagai magnet juga ya. Magnet, betul. Nah, yang saya mau tanyakan kepada Pak Taufan yaitu bagaimana nih mensosialisasikan ini nih Pak? Oke. Kita rencana ini adalah pada saat nanti awal mudik. Ya udah tinggal bulan depan nih kayaknya. Yeah, tinggal bulan depan. Ya, bulan depan ya, bulan Mei ya, oke. Bersama dengan BPJT, kita akan sosialisasikan ini di rest area kami gitu ya, untuk bisa mensosialisasikan tentang digital kita ini, gitu, tentang apps ini nih, ITN, Indonesia Toll Road Navigator. Nah, ini yang nantinya akan kita sosialisasikan ke mereka. Harapannya adalah kedepannya mereka akan menggunakan ini sebagai alat yang akan membantu atau memberi kemudahan buat para pengguna tol, gitu ya. Nggak hanya pengguna tol, tapi juga mungkin sebagai pelaku bisnis yang memang mereka mencari space tenan gitu ya. Itu pun juga bisa menggunakan aplikasi kita. Terus juga para si prinsipal gitu ya, perusahaan-perusahaan prinsipal dari entah itu dari FMCG kah, dari otomotif, mereka mau mengiklankan produk-produk mereka, itu pun juga bisa di situ. Mereka mau cari space buat branding, spot-spot branding yang ada di rest area pun juga bisa melalui itu. Nah, artinya di sini yang nantinya kita akan coba komunikasikan kepada pengguna bahwa saat ini sudah ada aplikasi yang akan membantu para pengguna jalan tol gitu ya, dalam mendapatkan informasi maupun memenuhi kebutuhan mereka gitu selama perjalanan menuju kota tujuan. Saya penasaran nih, Bapak bisnisnya apa sebelumnya? Nanti kita ngobrol lagi. Nah, kalau dari sisi asosiasi Pak, lihat ini juga sebagai peluang loh. Oh iya. Lihat ini sebagai jadi kalau kita lihat ya Pak Ruby ya, kalau 1 bulan itu ada data yang dari pemerintah atau BPJT atau BUJT masing-masing tol, itu hampir ada 100 sampai 120 juta kendaraan per bulan. Per bulan? Ya, per yang bulan ya? Wow! Rest area lah ya, melintasi ya? Melintasi, karena kan di tol kan, ini data tappingnya. Jadi kalau kita bicara antara 3 sampai 4 juta kendaraan per hari yang masuk, yang melintas. Yang melintas, oke. Ya kita melihat ini kan ada satu potensi, pastinya bisa UMKM tadi bisa mendapatkan hal itu. Ya pastinya yang sekarang yang kita lagi sasar adalah bagaimana yang pelintas ini bisa memahami bahwa setiap daerah itu punya local wisdom tadi, ya kan, brand-brand lokal tadi yang bisa dikembangkan di masing-masing di rest area. Pastinya setiap rest area akan berbeda local wisdom. Oke, ditahan dulu Pak, ini semakin seru tapi kita ada pesan-pesan yang mau lewat. So, baik sahabat Eljon, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, sekarang waktunya like dan subscribe ya. Hai sahabat Eljon dimanapun Anda berada, kembali lagi di Indonesia Investment Forum bersama saya Ruby Herman. Dan di studio sudah hadir teman-teman, ada Pak Jimmy dan juga Pak Taufan. Nah, kita sedang membicarakan tentang rest area dan juga perkembangan infrastruktur ya. Terutama kita lagi bahas nih tentang, kita tahu bahwa sekarang infrastruktur yang ada, jalan tol ya, ini juga membuka peluang-peluang ya, opportunity yang sangat luar biasa sekali, khususnya di rest area ya. Nah, kita bicara soal Asosiasi Pengusaha Rest Area Indonesia.
Nah, sebenarnya ada standar-standarnya nggak sih Pak untuk membuat sebuah rest area ini? Tadi kan ada 3 kategori ya, yang 6 hektar, 3 hektar, dan juga yang 1 hektar ya. Iya. Nah, dalam itu ada apa aja sih Pak? Baik, Pak Ruby, kalau kita lihat dari sisi luasan yang seperti tadi, ya ada 6, ada 3, ada yang lebih kecil dari itu. Nah, tipenya tipe A, B, C. Kalau tipe A itu harus ada SPBU-nya, masjid, toilet, dan parkir, dan pasti ada tempat makan. Kalau tipe B itu tidak ada SPBU-nya. Oh, nggak ada SPBU? Ya, hanya tempat makan, toilet, masjid, dan pastinya ada fasilitas yang lainnya. Iya. Kalau tipe C itu hanya toilet, musola, tidak ada retail dan tidak ada apapun, hanya tempat parkir, istirahat aja. Nah, ini yang pemerintah lagi inisiasi dari Kementerian PUPR, akan ada tipe yang lain. Dari tipe luar yang negeri. lain? Yes, ini sangat menarik karena akan ada bisa jadi destinasi, antar moda, dan logistik hub. Dan logistik hub? Iya, karena kan kita lihat tol nggak hanya dari sisi penumpang atau mobil pribadi, tapi juga itu membantu untuk transportasi barang kan. Iya. Ya, jadi bisa logistik hub juga. Jadi dari 3 inilah kita bicara kesempatan untuk pengusaha rest area yang sudah ada maupun yang baru untuk bisa mengembangkan. Seandainya daerahnya jadi wisata, bisa jadi destinasi wisata. Tapi kalau daerahnya adalah lebih ke industri, bisa jadi logistik. Atau lebih ke penumpang, bisa jadi antar moda. Ya, ini sangat menarik Pak Ruby. Yang pastinya kita tahu bahwa rest area sendiri sekarang udah mulai berubah, nggak hanya sebagai pelintasan hanya untuk istirahat, seperti tadi safety, tapi juga udah jadi services. Ya, misalnya di beberapa rest area ada event, mulai kemarin kayak minggu ada lalu event kita, ya? Ini seperti yang di TV ini ya? Ini Avastasian. Ini di rest area berapa nih Pak? Ini rest area camp 72A. 72. Ada 1000 mobil Avastasiannya, mereka bikin event di sana. Kita juga ada event Ferrari. Nanti event kita juga, Ferrari juga ada? Ya, Wow. ya, Ferrari Owners Club datang. Parkiran luas lah ya Pak ya? Ya, parkiran luas. Iya. Mereka juga nyaman, mereka bikin kegiatan-kegiatan yang selama ini mungkin orang berbicara, oh nggak mungkin lah dia di rest area, tapi itu sangat memungkinkan. Iya. Karena kesempatan yang kita lihat bahwa di rest area itu inklusif, siapa aja bisa datang. Ya mungkin kita tahu yang sering datang di rest area itu juga Pak SBY dan keluarga. Ya, terus kita juga pernah dikunjungin oleh Ratu Belgia. Ratu Belgia ya, mampir rest area ya. Pasti ke toilet dia. Iya, pasti ke toilet. Sasaran utama. Iya, oke. Ya, Terus jadi oke. Nah, bicara soal fasilitas sekarang berkembang ya Pak? Ya? berkembang. Rest area ini udah convenience juga ya, lebih nyaman Iya, ya. iya. Nah, ada fasilitas bisnis juga ya Pak, yang seperti ada. Ya, kalau kita lihat yang tadi ya pastinya dari sisi restoran, ya retail kayak kita tahu ada Indomaret, Alfamart, ya restoran yang mulai dari internasional sampai yang lokal. Ke depan akan ada hotel di ada hotel. Ya, akan ada hotel di rest area. Pastinya akan ini yang di bertambah. tipe A kali Pak ya? Ya, itu bisa kalau hotel bisa tipe A atau tipe B. Tipe A atau Ya. tipe B ya? Nah, ini yang kita lihat akan berkembang terus fasilitasnya. Ya, mungkin juga seperti tadi sempat kita bicara Pak Ruby, kalau saya lihat kebutuhan ini akan semakin meningkat. Ya, pemerintah juga lihat itu, yang tadinya jarak tol cuman pendek, sekarang bisa sampai 3.000 4.000 kilo. Kalau dari Aceh sampai ke Surabaya itu kan luar biasa. Jadi potensinya apa aja yang tadinya tidak memungkinkan karena jarak pendek, ya sekarang akan timbul kebutuhan dari pengguna tol. Ya, ini yang sangat menarik. Dan juga di belakangnya tol juga cukup banyak kan kebutuhannya. Mulai kayak di rest area camp 72A atau di beberapa rest area ada kawasan industri. Ya, kawasan industri kan juga membutuhkan tempat fasilitas, tempat nongkrong lah, mungkin ya, hiburan, atau untuk yang pelintasan ada theme park nantinya. Ada theme park juga? Ya, yang kami dapat informasi ada satu rest area lagi mau dikembangin satu theme park yang cukup besar juga. Ya, ini yang udah jadi local destination juga. Betul, Pak Ruby.
lebih pariwisata juga iya, jadinya. Sekarang ini iya. dia switching ya. Iya, udah mulai berubah. Tadinya Mulai cuma berubah safety aja ya. Tadinya cuma buat iya ke toilet Ke toilet ya. kan, atau isi BBM. Sekarang udah berubah kayak tadi ya, bisa Iya. mengadakan entertain. Iya. Iya, jadi entertain gitu ya. Iya, Jadi betul. kumpul kopdar Iya, rame-rame. rame-rame. Terus mereka sangat bisa enjoy di situ. Kalau ada satu tempat yang sangat menarik kan akan jadi destinasi ya bagi mereka. Itu yang kita lihat ke depannya, Pak Robi. Dan juga untuk pelaku UMKM dan seperti yang tadi yang Pak Taufan bicarakan ya, jadi ini jadi solusi juga ya Pak ya. Yes, solusi juga. Ini jadi solusi di mana ya mereka bisa taruh produk-produknya ya Ya. di sini ya. Nah ini kerjasama yang luar biasa ya lihat ya. Nah oke, nah untuk biasa kan kalau ada promo apa, Ya. kalau nah gimana nih? Ini masing-masing saling promosi ya, sinergi atau gimana? Yang terjadi di realitanya seperti apa? Oke. Kalau dari kita sendiri dari ITN gitu ya, kita membantu komunikasikan produk-produk mereka dengan ditambah program promo-promo yang ada dari yang udah kita buat gitu ya, yang akan kita pasarkan pada pengguna jalan tol. Iya. Saat nanti ini pada saat di mudik gitu ya, insya Allah kita akan buat program, kita ada kerjasama dengan salah satu platform hotel gitu ya. Setiap mereka yang datang ke rest area, mereka beli produk-produk yang ada di rest area, mereka akan mendapatkan diskon hotel. Wah, gitu ya, sekian persen. Iya. Nah, terus juga ada kita juga mau melakukan lagi untuk kayak misalkan saat ini kan kayak occupancy rate hotel gitu ya, atau resto yang ada di Bandung sekarang ini sedang drop gitu ya. Nah ini pun juga kita bantu untuk gaining traffic buat mereka gitu ya, melalui si pintunya ini nih, pintu menuju kota Bandung adalah tol kan, Iya, ini iya, rest iya. area. Iya, Nah iya. melalui sinilah kita bikin program. Orang yang datang ke rest area, mereka beli produk-produknya si local brand ini, mereka akan mendapatkan apa namanya promo-promo menarik nantinya yang bisa dinikmati di Bandung. Ya seperti kayak tadi ada voucher hotel, apa diskon hotel gitu ya. Terus udah gitu ada diskon resto gitu ya, cafe yang ada di Bandung, bahkan tempat-tempat leisure, tempat-tempat rekreasi yang ada di Bandung gitu ya. Nah ini tujuannya juga sama, jadi artinya pada saat kita meningkatkan bisnisnya si UMKM, kita pun juga membantu meningkatkan traffic yang ada di kota tujuan seperti kayak di Bandung contohnya. Wah ini sih cepet sekali growth-nya kalau disosialisasikan ya, sering sosial. yes. Karena begitu download dapat promo ini, Iya, free iya, ini bisa free ini atau dapat voucher diskon Akan ini. lebih mudah sebenarnya mengkomunikasikan gitu ya. Iya. Wah ini peluangnya sih besar sekali nih. Valuasinya nih. Karena traffic jalan itu kan yang tadi ya. Nah, cuma ya pasti tantangan tersendiri gimana untuk mensosialisasikan ini. Yes. Tapi dengan adanya ya tadi UMKM aja ada banyak. Iya. UMKM aja ya cukup banyak ya di suatu daerah sendiri mungkin ada ribuan ya. Puluhan ribu, Pak. Puluhan Ratusan ribu. Jadi kalau kita bicara Indonesia kan katanya dari kementerian itu ada 63 juta. 63 juta ya. Jadi kita bicara yang 1000 itu adalah UKM yang betul-betul atau local brand lah ya. Yang memang udah punya brand sendiri, mereka punya komunitas sendiri harusnya. Ya, itu aja yang kita harus bantu mereka untuk masuk ke rest area. Ya, contoh yang kayak kemarin yang kita pernah lakukan juga dengan petani mangga dari Cirebon. Petani mangga? Iya, itu luar biasa. Kalau saya pikir mereka bisa menghasilkan mangga yang luar biasa, yang bagus, tapi mereka tidak punya market langsung. Begitu mereka coba jualan di rest area, cukup laku. Lalu bisa hampir 1 ton satu hari. 1 ton, Pak? Iya, betul. Mereka datang Jumat, Wow, Sabtu, dan iya. tadinya mereka cuma jual sangat murah di daerah, di rest area udah harga pasaran 40 ribuan mereka. Mungkin habis ini sahabat Eljon hubungin Bapak Oh, semua. boleh. Ini mau jual mangga, jual rambutan, jual durian. Dan bisa dipesan di apps kita. Iya, Oh, iya, bisa dipesan di apps, ya. nanti rencana kita Iya. untuk bantu mereka. Iya. Ya, pastinya mereka butuh brand strategi dan lain-lain. Itu yang harusnya dari kita di asosiasi akan melihat hal itu. Masing-masing daerah kan punya kekuatan.
Yes. Kayak kita di 72 ya pasti juga ada rest area 726 ya kan. Kebetulan Pak Widi ya pasti daerah sana berbeda 229, 228 berbeda. Masing-masing daerah itu punya local wisdom. Punya lokal Iya, ini kan luar biasa. Kita punya kulinernya, kita punya buahnya, kita punya kerajinannya. Ini kan sangat menarik kalau kita lihat. Dan bagaimana ini bisa dibantu. Makanya kalau tadi Pak Ruby bilang, gimana sih bisa promosinya? Ya pasti dengan Eljon, nggak sih? Dengan Pak Ruby. Pastinya ya. Sahabat Eljon bisa download. Ya pastinya kita akan bicara juga lah, ya kan, sama Pemda. Ya ini kan bukan untuk kita, tapi untuk bagaimana kontribusi kita ke bangsa dan negara ini supaya bisa membantu lah. Supaya saling sinergi, saling membantu, saling kolaborasi. Ya, kita tahu bahwa banyak e-commerce ya kita, tapi mungkin 90% adalah produk dari luar misalnya. Ya, kita berbeda sedikit sama mereka. Kita kalau bisa 100% adalah lokal. Yes. Gitu. Jadi kita yang coba untuk mengangkat itu. Wow, luar biasa sekali. Ini sangat menarik sekali sahabat Eljon. Nah, nanti kita akan bahas lagi lebih detail lagi dan pastinya ini menarik sekali untuk perkembangan investasi dan juga properti. Oke, baik sahabat Eljon, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Indonesia Investment Forum. Si Patrick dan Tuan Crab lagi tamasya. Diklik subscribe-nya ya. Hai sahabat Eljon, dimanapun Anda berada, kembali lagi di Indonesia Investment Forum bersama saya Ruby Herman. Dan di segmen ini sangat luar biasa sekali. Dan di studio sudah hadir Bapak Jimmy dan juga Bapak Taufan. Wow, ini amazing banget ini. Kalau saya lihat ini peluangnya besar banget. Karena kita tahu bahwa di Indonesia, baik pariwisata, kemudian juga kuliner, dan lain sebagainya, ini kekayaan banget. Kekayaan sumber daya yang luar biasa. Tinggal gimana digaungkan, tinggal gimana dipromosikan lebih lagi gitu. Dan saya lihat ini peluangnya dahsyat banget ini, khususnya di kita tahu infrastruktur sekarang lagi berkembang, ya kan. Pengendara pasti butuh makan, butuh minum, butuh semua itu semuanya, ya kan, tempat tinggal dan lain-lain. Nah ini tepat sekali gitu. Nah kedepannya nih dari sisi digital dari ITN, apa sih yang akan dikembangkan? Yang kita kembangkan adalah balik lagi Pak Ruby bahwa kita akan berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan pengguna tol, gitu ya. So jadi kalau misalkan ditanya kebutuhan mereka apa aja, udah pasti dari pre-road lah ya, gitu ya. Mereka kan pasti butuh untuk top up tol. Betul. Ya kan? Terus juga mungkin dia udah siap-siap untuk bisa melakukan pre-order makanan. Gitu kan ya. Itu jarak berapa Pak kurang lebih? Pemesanan nyamannya. Bahkan dari Jakarta pun misalkan dia menuju Semarang, dari Jakarta mereka udah bisa order mau di rest area mana dia mau order. Itu bisa tinggal pilih ya mau rest area mana yang makanan apa yang ada di masing-masing rest area, karena kan juga beda-beda ya. Maksudnya di masing-masing rest area ada apa yang mereka mau pesan gitu, atau mungkin dia bisa pilih brand apa yang dia mau pesan, nanti itu ambilnya berarti di rest area mana gitu. Gitu. Jadi dia bisa melakukan pre-order, terus juga mereka juga bisa mencari tahu tentang traffic info gitu. Bahkan kedepannya pun juga mereka udah bisa melakukan booking hotel melalui apps kita. Wow. So, semua kebutuhan ini yang lain bisa ketar-ketir nih. Aplikasi lain bisa ketar-ketir. Iya, jadi itu semua dalam satu aplikasi dan ini menguntungkan juga buat rest area yang di mana asosiasi yang berada ya. Iya, sangat. Karena mungkin dari sisi aplikasi itu akan memudahkan orang tahu, di sini ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini ya. Betul. Gitu ya. Semua ada listnya ya. Ada listnya. Jadi kayak misalkan si pengguna ini dia mau ada mau beli oleh-oleh gitu ya. Mungkin kelupaan pada saat lagi di kota tujuan pada saat menuju pulang gitu ya, atau mungkin tidak bisa mampir ke kota yang di tengah-tengah nih gitu untuk beli oleh-olehnya, maka mereka bisa melakukan order melalui aplikasi kita dan ambil di rest area berikutnya. Iya, saya tahu nih. Biasanya kalau mampir rest area lagi beli oleh-oleh suka Insta story gitu kan. Terus temennya lihat, saudara lihat,
belum ada udah jalan gitu ya. Iya, Kalau iya, bisa order lagi di next area gitu ya. Wah, sangat-sangat bagus sekali daripada kelewatan gitu kan. Terus apa lagi, Pak? Nah, selain itu pun juga kita pun juga ada sebenarnya membantu mereka dalam meningkatkan si UMKM ini ya, meningkatkan bisnis mereka dengan apa tadi? Ya itu tadi mempromosikan produk-produknya mereka kepada pengguna. Nah, di sini pun juga kita ada kerjasama dengan beberapa prinsipal gitu ya, terus juga ada kerjasama juga dengan beberapa hotel, restoran, kafe yang ada di kota-kota tujuan, kota-kota besar gitu ya, maupun kota-kota yang mungkin yang dilalui oleh si pengguna tol gini ya. Nah, kita bantu mereka misalkan dengan membeli produk-produknya mereka nantinya akan mendapat benefit yang bisa dinikmati di kota tujuan mereka gitu. Nah, ini pun juga kan kita membantu para pengusaha lokal, baik itu si local brand gitu ya atau UMKM yang ada di rest area maupun pengusaha-pengusaha lokal yang ada di kota-kota tujuan gitu ya, kayak misalkan hotel, restoran, kafe yang memang okupansi lagi turun gitu ya. Dan kerjasama dengan kita gitu ya, sehingga akhirnya kita bantu untuk gaining traffic buat mereka gitu. So memberikan traffic untuk pada saat datang misalkan kayak ke Cirebon, ke Bandung, ke Jogja, ke Semarang gitu ya, mereka bisa mendapatkan misalkan diskon menginap di hotel tersebut. Gitu. Ya seperti itu. Jadi ada banyak program lah yang nggak hanya cuma di makanan aja, bahkan waktu itu kita juga pernah trial di SPBU gitu ya, dan ini pun juga berhasil. Orang yang mengisi SPBU gitu ya, tentunya non subsidi gitu ya, mereka mendapatkan diskon voucher di kota tujuan di salah satu restoran yang cukup terkenal lewat aplikasi itu. Melalui aplikasi itu. Wow, ini peluangnya besar banget. Jadi kedepannya tadi bisa sampai dengan booking hotel, karena berhubungan sama pariwisata dan juga rest area. Ya, jadi nggak usah takut untuk ini ya, dan saling barter promo atau sinergi promo ya. Wah, amazing banget, amazing. Nah, saya balik lagi ke Pak Jimmy. Pak Jimmy, rest area ini asosiasi, berapa banyak sih asosiasi yang ini memanage ini rest area ini, dan perkembangannya rest area? Iya, saat ini ada 78 rest area yang di Jawa aja. Di tol Jawa. Di tol Jawa ya, dan akan bertambah terus. Bertambah terus ya. Mulai ada pembangunan beberapa rest area baru juga. Dan kita tahu kan Jakarta Cikampek yang elevated tolnya udah jadi. Sekarang akan ada pembangunan Jakarta Cikampek Selatan. Dan beberapa lingkar luar juga dibangun juga. Jadi untuk di Jawa sendiri perkiraan kami sih ada 100-an lebih. Ada 100-an lebih ya. Rest area. Dan Pak Jimmy kan manage yang di KM72 ya. Betul. Nah, apa nih yang lagi happening nih KM72 nih? Kalau rest area KM72A sejak ada elevated toll, ya kita lihat kan pasti penambahan traffic. Peningkatan ya langsung ya dari Jakarta, naik itu turun langsung ya ke arah Bandung langsung kita. Langsung ketemu 72 ya. Nah, ini yang kita rasakan dampaknya bisa ada peningkatan 50-60% nih Pak Ruby. Ya walaupun kita tahu sekarang ada beberapa dampak dari para wisata lain, ya kita juga lagi bantu juga nih bagaimana dari Bali, kita lagi bicara juga dengan pengusaha-pengusaha Bali, kalau bisa masukin, ya karena drop sekali kan di Bali. Kita tahu banyak teman-teman yang misal di Batam, punya kuliner atau punya apa ya, dia punya tadi 10 orang chef, ya sekarang nggak ada kegiatan kan, karena drop tinggal 20%, 30%. Nah ini yang kita coba bicara. Coba bentuk suatu kesempatan bikin cloud kitchen di rest area. Jadi mereka nggak perlu punya restoran. Bikin cloud kitchen ya? Iya dong. Iya. Jadi kita pengennya ada cloud kitchen di rest area KM72A yang kita lagi bahas ini. Moga-moga nanti dalam, ya kalau mereka setuju bisa cepet. Karena kalau cloud kitchen kan nggak harus investasi besar Pak Ruby. Iya, karena udah ada ini ya, di manage tinggal. Gimana chefnya dikirim, masak situ aja, order bisa kemana-mana nih, kemana-mana lewat apps juga. Iya, betul. Jadi kalau kita lihat sekarang kan sangat menarik, karena apa yang kita lakukan adalah membantu nih banyak kesempatan-kesempatan yang tadinya itu kita ketemu sama mereka sulit ya, sekarang kan mungkin dengan kondisi yang seperti ini kita lebih mudah gitu ya, mereka ada kesempatan untuk bicara, kita kesempatan untuk sharing sama mereka.
Ya, harapan kita pastinya ini bisa cepat berlalu kan kondisi gini. Tapi tadi malam dapat informasi dari PM-nya Singapura kan bisa setahun. Ya kita nggak tahu nih kondisi ya apapun yang bisa terjadi terhadap pariwisata kita. Dengan adanya local buying, ya kan, harapan kita tetap lokal ini bisa, pariwisata tetap bisa hidup. Pasti dong, karena semua orang masih butuh makanan, betul, butuh hiburan, ya, kita memaksimalkan lokal potensi yang ada, potensi yang ada. Ya, baik itu pengendara lah atau pengunjung itu yang kita ini, dan pastinya harapan kami beberapa pebisnis dari luar juga, maksudnya Bali atau Batam yang sekarang lagi kena, nanti ada Raja Ampat yang kena, ya kita coba bicara, ini kan cukup masif gitu ya. Iya. Ya mereka bisa menggunakan kesempatan itu untuk masuk nih. Iya, terutama di tempat kami di 72 gitu Pak. Nah, ini menurut saya orang-orang yang melihat peluang di balik ya kesulitan yang ada. Optimis itu harus ada. Harus ada. Ya kan, kita harus walaupun ada hambatan-hambatan ya, tapi menjadikan tantangan, dan ini adalah peluang luar biasa. Kalau nggak ada gini mungkin nggak keluar ide-ide. Dari tadi kan Pak Taufan ceritakan, dari melihat adanya kegundahan, kegelisahan, itu punya Pak Taufan punya hati untuk membantu, dari situ solve the problem. Ini dia nih. Nah, saya percaya sahabat Eljon, ketika orang-orang yang bisa solve the problem, bahkan ini bisa menjadikan berhasil ya, suksesan dan memenangkan kompetisi ya. Oke, kalau dari Pak Taufan, planningnya apa lagi nih Pak? Untuk plan ke depannya saat ini sih kita mau fokus dulu untuk launching kita nanti pada saat di mudik nanti gitu ya. Oh ini nih momen yang tepat ya. Momen yang tepat. Karena ini justru di tol sendiri lagi the highest traffic gitu ya. The highest traffic. Maka mau gimana pun pasti orang mudik lah Pak. Pasti harus ditunggu orang tua. Dan juga dengan bantuan dari BPJT juga dalam membantu kita launching produk apps kita ini gitu ya. Harapannya bisa disambut dengan baik oleh konsumen gitu ya, atau oleh pengguna tol. Betul. Sehingga ini bisa memudahkan mereka juga dalam mendapatkan informasi dan semua kebutuhan mereka. Begitu juga kita berharap apps kita ini pun juga membantu usaha-usaha si local brand atau UMKM yang ada di Indonesia inilah gitu ya. Yang kena dampak terhadap pembangunan tol kah, atau mungkin dengan kondisi yang ada saat ini gitu ya. Nah, kita coba artinya membantulah mempromosikan produk-produknya mereka atau usaha-usahanya mereka. Wow, amazing banget. Sekali lagi thank you Pak Jimmy, Pak Taufan udah sharing di Indonesia Investment Forum ya. Pokoknya semoga sukses ya, all the best ya. Pastinya kita menghadapi ya kondisi Indonesia, pastinya kita lihat dari sudut pandang yang lebih baik. Yes, Pak Robi. Sekali terima kasih. Tetap optimis, salam optimis. Jangan lupa sahabat Eljon untuk download ya. Jangan lupa sahabat Eljon sekali lagi untuk download ITN ya Pak ya? Ya, ITN ya, yang Indonesia Toll Road Navigator. Nah, yang akan di launching nanti, pastinya pas mudik pastikan di handphone sahabat Eljon ada aplikasi ITN, karena mampir rest area dapat promo. Dan jangan lupa untuk mampir ke KM 72 ya. Jangan lupa. Dari Jakarta menuju Bandung mampir ke KM 72A. Oke, sekali lagi terima kasih sahabat Eljon yang sudah menyaksikan program Indonesia Investment Forum bersama saya Ruby Herman. Sampai jumpa di next program sama saya Ruby Herman. Bye. Sobat Eljon, sudah selesai nontonnya? Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk dapat update terbaru dari Eljon TV.